Di hari pertama masuk sekolah, mamanya Bram, Arman, dan Hendra membantu si buah hati nyiapin perlengkapan sekolah. Dengan mengamati ketiga cowok ini, kamu bisa tahu loh karakter mamanya. Mama siapa ya yang kurang perhatian sama anaknya? Hendra nenteng bekal makan siang lezat dengan menu buatan mamanya sendiri. Di buku pelajaran Bram, tertempel stiker yang berbunyi, "Gantengnya Mama, belajar yang rajin ya." Mama yang nulis pesan so sweet ini pasti wanita lembut. Sedangkan Arman pakai kaos oblong di luar jaketnya. Kaos kakinya juga terpasang asal-asalan dan warnanya berlainan. Mama yang perhatian pasti nggak akan ngebiarin anaknya keluar rumah dengan penampilan begini. Gita terbangun di kastil misterius. Dia mulai mengitari bangunan itu untuk mencari jalan keluar. Tapi tenaganya cepat habis dan perutnya keroncongan. Saat itulah Gita melihat ada dapur. Di atas meja sudah tertata hidangan lezat. Tapi dia nggak tahu kalau makanan itu aman dikonsumsi. Menurutmu, makanan mana nih yang bisa dia makan? Bantuin Gita dong. Wow, ada apaan tuh di dalam supnya? Kok kayak mata manusia ya? Kalau steak ini pasti beracun. Dan burger ini dihinggapi laba-laba. Mending pilih pasta aja deh, kelihatannya paling aman kan? Robby dan Yesi lagi berbulan madu dengan naik kapal mewah. Tapi tiba-tiba cuacanya menjadi buruk dan kapal itu diterjang badai dahsyat. Setelah badainya reda, Robby langsung mencari istrinya. Dan ternyata wanita itu telah terkulai pingsan di dalam kabin. Brankas mereka juga sudah terbuka. Semua uang dan perhiasan mereka ikut lenyap. Yesi bilang kepalanya terbentur saat terjadi badai hingga pingsan. Robby segera membentuk tim penyelidik bersama staf kapal. Mereka mendapatkan 3 tersangka. Alex mengaku selama badai dia berada di kamar mandi karena mengalami mabuk laut. Eric, seorang binaragawan profesional, bilang dia lagi angkat barbel di ruang gym. Dan Tommy mengatakan dia lagi tidur. Robby langsung tahu ternyata ada 2 orang yang lagi membohonginya. Memangnya siapa aja? Eric nggak akan bisa angkat barbel selama badai. Dan di saku Yesi terdapat banyak perhiasan dan uang kertas. Wah. Berarti mereka berdua sudah terlibat dalam kejahatan ini. Ada 3 jam terpasang di dinding, tapi cuma 1 yang menunjuk pada jam yang sesuai. Yang mana ya? Jarum jam pertama ditempeli sarang laba-laba. Berarti jam ini sudah lama nggak dipindah. Waktu yang tertera di jamnya juga pasti keliru. Di jam kedua, beberapa angkanya nggak disusun secara urut. Posisi angka 12 dan 9-nya ketuker tuh. Sedangkan jam ketiga kelihatan paling sesuai. Ellie ngundang teman-temannya untuk datang ke pesta piyama di rumahnya. Tapi salah satu tamu rupanya maling. Memangnya yang mana? Dia lagi ngumpet di bawah ranjang. Profesor Herman harus kerja lembur sampai malam. Dia baru meninggalkan kantornya sekitar jam 9. Saat dia masih dalam perjalanan pulang, hujan mulai mengguyur sampai semalam suntuk. Keesokan paginya, Profesor Hendra telat ngantor karena terjebak macet. Dan setelah sampai di kantor, dia melihat pintunya sudah rusak dan temboknya dipenuhi dengan coretan grafiti. Dia pun langsung menginterogasi 4 mahasiswanya yang baru saja dapat nilai jelek di ujiannya. Yeni bilang dia tidur lebih awal setelah latihan yoga, sementara Ricky latihan di gym sampai malam. Lily duduk di taman sambil memandangi bintang, dan Vivi harus kerja shift malam di gedung bioskop. Siapa yang berbohong? Lily, hujannya kan turun semalaman, jadi dia nggak akan bisa memandangi bintang. Lihat gambar ini deh, apa kamu bisa nemu bunga yang paling berbeda?
Tuh, yang ada di pojok kiri bawah. 4 finalis kontes kecantikan lagi siap-siap sebelum tampil di babak terakhir. Tapi gaun malam Helen telah dirusak tuh. Dia pun langsung menanyai cewek-cewek lain yang ada di situ. Kania bilang dia lagi make upan. Make up artisnya juga mengiyakan. Yeni lagi sibuk di interview para reporter, sedangkan Ellie sibuk foto-foto untuk diposting di IG. Siapa yang merusak baju Helen? Pelakunya Yeni. Di balik rambutnya ada gunting. Pasutri ini harus keluar kota meninggalkan sang anak Gilang bersama anjingnya Coco. Wah, kebetulan dong. Saat itu malam Sabtu dan orang tuanya nggak ada di rumah. Jadi dia mau pesta-pesta di rumahnya sendiri bersama 3 temannya. Saat mereka datang, Coco terus-terusan menggonggong. Terpaksa deh, Gilang harus mengurung Coco di kamar orang tuanya. Setengah jam kemudian, Gilang ngecek lagi anabulnya. Tapi saat pintunya dibuka, anjing itu sudah pergi. Padahal semua jendela kamar tertutup rapat loh. Gilang langsung menanyai semua tamunya. Saat itu Robby lagi main video game, Nora bikin video TikTok di ruang tengah, dan Dani bikin sandwich di dapur bareng Gilang. Siapa ya yang udah ngambil anjing itu? Orang tua Gilang lagi ngeprank. Lihat tuh, mereka ngumpet di balik semak-semak dan anjingnya juga ikut. Lihat gambarnya baik-baik deh. Apa kamu bisa lihat malingnya? Itu dia, lagi ngumpet di balik pohon. Lihat semua monyetnya yuk. 3 di antaranya kelihatan paling unik. Apa kamu bisa nemu? Monyet ini menggendong anaknya, yang ini megang pisang, dan yang ini menoleh ke arah lain. Perawat Zulfa mendapat surat kaleng yang menginfokan kalau vampir telah memasuki rumah sakit. Saat mau ngecek bangsal, Zulfa ngeliat Yuli, Samuel, dan Dian di koridor. Apa kamu bisa ngebantu Zulfa nemuin vampir yang asli? Wajah Dian dipenuhi dengan bercak noda merah. Rupanya, dia datang ke rumah sakit untuk menjenguk pacarnya Sam. Dan tadi mereka lagi makan buah naga yang dibawa Dian sebelum Zulfa lewat. Sedangkan Yuli membawa ransel besar bernoda merah. Pasti dia baru nyuri darah dari para donor. Lihat gambarnya baik-baik ya. Siapa yang berhasil kabur dari penjara? Pasti tahanan pertama karena kunci selnya sudah terbuka, sedangkan tahanan kedua belum mengambil kuncinya. Coba deh, amati baik-baik semua cewek ini. Apa kamu bisa mengidentifikasi malingnya? Pelakunya cewek ketiga. Dia megang ponsel milik cewek keempat tuh. Fotonya aja udah kepasang di casingnya. Nita pengen banget datang ke pameran yang digelar oleh seniman favoritnya. Saat akhirnya pameran itu diadakan di kotanya, dia langsung ngajak ketiga temannya biar bisa datang bareng. Tapi kok semuanya nolak ajakan Nita ya? Winda bilang dia mau nonton konser dan sudah membeli tiketnya. Sari bilang dia pengen rebahan di rumah karena lagi sakit. Sementara Vivi harus nganter adiknya ke tempat les. Karena kecewa berat, Nita kemudian menunda datang ke museum sampai keesokan harinya. Beberapa jam kemudian, Nita ngecek medsos temen-temennya dan dia jadi marah. Ternyata salah satu dari temennya sudah membohonginya. Memangnya siapa? Sari, dia ikut ke foto bareng Winda di lokasi konser. Di pagi buta, Dr. Gladys sudah sampai di rumah sakit. Kemudian dia menuju bangsal untuk ngecek pasien baru. Tapi saat melihat mereka, Gladys langsung tahu kalau salah satu pasiennya palsu. Yang mana ya?
Pasien pertama, warna rambutnya nggak sama dengan cewek yang di dalam foto. Detektif Dani diminta datang ke sebuah hotel karena kamar termahal di situ telah kemalingan. Dani langsung mengecek rekaman kamera CCTV tapi nggak melihat kejanggalan. Dia pun menginterogasi semua tamu hotel. Sambil memperlihatkan tiket opera ke detektif, Karin bilang kalau dia baru nonton opera. Saat itu Yuni kecapean dan segera pulang untuk tidur. Harry duduk-duduk di kolam renang sepanjang sore dan nggak ngelihat ada yang aneh. Kamu bisa bantu detektif Dani untuk mengidentifikasi perampoknya kan? Yuni kan salah satu tamu hotel itu. Kalau cuma mau tidur, ngapain dia pulang dulu? Saat itu malam Halloween dan Juwita lagi nyiapin pesta di rumahnya. Tiba-tiba, sekelompok orang berkostum nyeremin mencet bel pintu rumah Juwita sambil berseru, "Trick or treat" untuk minta permen. Juwita langsung menuju dapur dan membuka kulkas, tapi semua stok permennya udah ludes. Kemudian, Juwita menginterogasi ketiga adiknya. Belinda bilang dia lagi mandi, sementara Maria lagi membeli hiasan pesta ulang tahun di toko sebelah. Dan Erika lagi nonton video tutorial makeup Halloween biar tampil cetar. Jadi siapa dong yang udah ngambil permen Juwita? Maria, masa beli hiasan pesta ultah pas lagi pesta Halloween? Putra harus pulang di tengah jam kerja karena ponselnya ketinggalan di apartemen. Tapi saat memasuki ruang tengah, dia melihat teman sekamarnya Budi pingsan di atas sofa. Seorang petugas paramedis juga berdiri di sampingnya dan dia bilang Budi telah diracun. Tapi sebelum pingsan, dia telah menghubungi ambulans. Mendengar ceritanya, Putra langsung menghubungi polisi. Cowok itu bilang petugas paramedis palsu telah masuk ke apartemennya lalu meracuni teman sekamarnya. Gimana Putra bisa tahu? Di depan rumahnya cuma ada satu mobil dan itu bukan ambulans. Di ulang tahunnya yang ke-50, Jimmy mendapat telepon aneh dari mantan istrinya Diana. Mereka menikah saat Jimmy masih berumur 24 tahun. Diana bilang ternyata selama ini mereka punya anak bernama Vivi. Di ulang tahunnya yang ke-25, Vivi tahu semuanya dan akhirnya kabur dari rumah. "Kamu tenang ya, nanti aku cari anak kita sampai ketemu," ucap Jimmy meyakinkan Diana. Seminggu kemudian, detektif yang sudah disewa Jimmy datang ke rumahnya dengan 3 cewek. Bantu Jimmy mencari tahu anaknya ya. Cewek ketiga, rambutnya merah seperti Jimmy dan matanya abu-abu seperti mata Diana. Wildan mendatangi ceweknya Betty di tempat kerjanya. Betty bekerja sebagai barista di sebuah kafe. Saat Wildan masuk ke kedai kopi itu, ada 2 Betty yang lagi cekcok. Ketika mereka melihat cowok itu, masing-masing dari mereka berteriak, "Tangkap dia, Pak! Dia cloning saya yang jahat!" Apa kamu bisa ngebantu Wildan mengidentifikasi Betty yang asli? Kamu perlu mengamati logo kafenya. Logo di seragam cewek yang di sebelah kiri kelihatan aneh. Pasti dia cloningnya Betty.